Assalamualaikum Bu Arika. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Saya ada kegiatan CGP untuk mengobservasi guru mengajar di kelas. Kira-kira boleh tidak saya mengamati praktek mengajar PPG yang akan Bu Erika lakukan? Baik, tentu saja boleh Bu Nurul dengan senang hati. Silahkan. Apa yang akan Bu Erika persiapkan untuk mengajar PPG di kelas? Ya, yang saya persiapkan di sini ada 5 hal ya. Yang pertama modul ajar tentunya berisi tentang perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua LKPD berisi lembar kerja peserta didik. Kemudian saya siapkan juga untuk bahan ajarnya. Saya siapkan soal evaluasi dan juga media yang saya akan gunakan. Apakah dalam mempersiapkan kesemuanya itu Bu Erika mengalami kesulitan atau hambatan? Alhamdulillah selama saya mempersiapkan itu belum ada hambatan yang berarti. Strategi pembelajaran apa yang akan Bu Erika terapkan saat melakukan praktek mengajar di kelas nanti? Untuk strategi yang saya terapkan, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning pendekatannya? Problem based learning itu merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa diberikan suatu permasalahan untuk dipecahkan, untuk diteliti dan juga untuk menyimpulkan secara bersama-sama. Jadi siswa itu memecahkan sendiri permasalahan yang diberikan oleh guru. Berapa persen pencapaian yang akan dicapai perkiraannya ya setelah pembelajaran ini dilakukan? Berapa persen pencapaian yang kira-kira akan dicapai anak-anak setelah pembelajaran dengan pendekatan ini? Kira-kira di atas 80%. Ya, saya optimis. Di atas 80%. Kenapa hanya 80% tidak 100%? Ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Karena begitupun anak didik di kelas saya itu kan berdiferensiasi. Jadi kemampuannya berbeda-beda. Ya. Itu rasanya tidak mungkin kalau 100%. Terima kasih Bu Erika. Saya lanjutkan nanti dengan mengamati pembelajaran di kelas Bu Erika. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau pimpin doa? Adit, silahkan. Sini Adit. Hadap ke sana yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Adit yang sudah memimpin doa hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Anak-anak dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Seperti biasa juga kita cek kerapihan. Ya, bajunya yang keluar dimasukkan. Tempat duduk, ya, tempat duduknya dirapikan dulu. Terlalu ke sana ya, Nak. Nih, majuin dikit. Ya. Sudah rapi? Nah, sekarang cek kehadiran siswa. Kira-kira yang gak berangkat hari ini siapa? Safira. Safira masih sakit. Kita doakan semoga Safira segera sehat kembali ya. Bisa belajar dengan anak-anak di kelas lagi. Amin. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ayo berdiri, posisi siap. Posisinya bagaimana? Pinter, yuk. Kita
lengkap 2. TCT, TCT. Awak cerdas terampil. Oke, yes. Kelas 1D. H. Yes. Oke, HE. Hari ini kita mau belajar apa ya? Pendidikan Pancasila. Kalau pertemuan kemarin anak-anak belajar apa yang pendidikan Pancasila? Belajar tentang apa? Simbol, pinter. Kemarin kita belajar tentang simbol Pancasila. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan sila Pancasila. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti anak-anak dapat menganalisis sikap sesuai dengan nilai Pancasila dengan benar. Sebelum berangkat ke sekolah, apa yang kalian lakukan? Mandi pagi, pakai seragam, terus berpamitan. Oke, memakai sepatu. Nah, dari mandi pagi, terus berpamitan kepada orang tua, memakai sepatu, dan lain sebagainya. Menurut anak-anak, kegiatan apa saja yang merupakan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila? Tahu tidak? Apa, Abel? Iya, berpamitan termasuk penerapan nilai Pancasila. Sila keberapa? 2. Pinter. Kalau ke 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti berkaitan dengan Tuhan. Contohnya apa kalau sila ke 1 itu? Ya, contohnya apa? Beribadah. Terus berdoa, pinter. Mengaji, good. Selanjutnya, anak-anak simak dulu ya. Nih, penerapan nilai Pancasila. Ya. Penerapan sila Pancasila. Tidak terdengar suaranya ya. Jadi Pancasila mengandung nilai anak-anak. Nilai-nilai itu sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayo simak cerita berikut ini. Nah, pagi ini Ani bersiap-siap berangkat ke sekolah. Ini namanya siapa? Ani. Ani bersiap-siap tuh. Selesai sarapan, Ani langsung berangkat ke sekolah, tidak berpamitan kepada orang tuanya. Tuh, jadi habis rapi-rapi sarapan ke sekolah, sampai sekolah bertemu dengan temannya. Menurut anak-anak, apakah sikap Ani itu sudah sesuai dengan penerapan sila Pancasila? Belum. Kenapa belum? Karena tidak berpamitan. Hebat. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan kalau sebelum berangkat sekolah itu? Berpamitan, minta doa kepada orang tua. Jadi ketika kita keluar rumah, kita harus berpamitan. Mau ke sekolah, mau bermain, mau mengaji. Kalau keluar rumah harus berpamitan. Siapa di sini kalau keluar rumah berpamitan? Bagus, harus seperti itu terus ya. Selanjutnya, berpamitan itu termasuk sila keberapa tadi, Arin? Coba 1 atau 2? Siapa yang berpendapat kalau berpamitan itu sila ke-1? Ara, kalau yang berpendapat itu sila kedua? Oke, yang betul adalah sila ke-2. Tadi kalau sila ke-1 contohnya apa? Tadi udah dikasih contoh. Apa? Mengaji, berdoa, beribadah, pinter. Anak-anak akan Ibu bagi kelompok lagi. Ada 5 kelompok. Coba kelompok 1 cek dulu. Adit, Aisyah, Aldrik, Alisa, Syafira. Yang nggak ada Syafira ya, karena Syafira sedang sakit. Kelompok 2 ada Ananta, Abel, Danis, Dia, Fatina, Syakila. Lengkap ya? Lengkap. Kelompok 3 juga lengkap. Kelompok 4 lengkap. Kelompok 5 sudah sesuai.
Nah, karena anak-anak sudah dibagi kelompok, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik lagi. Yeay. Oh mau bantuin, boleh. Perwakilan kelompok aja, kelompok 1 dulu. Nih Adit. Jumlah pesertanya berapa kelompok? Iya ya, jangan rebutan sayang. Nih 5 ya. Kelompok 1. Nih. Oh ada sisa, yang sisa bawa sini pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Ya. Sebelum mengerjakan, kita bermain dulu ya. Siapa yang mau main demonstrasi Pancasila lagi? Kalau nanti berhenti di tulisan blok, berarti apa yang harus anak-anak lakukan? Menyanyi lagu nasional. Contoh lagu nasional kemarin apa saja? Masih ingat tidak? Pancasila. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Hari Merdeka. Kalau berhenti di simbol pohon beringin, berarti anak-anak menyebutkan contoh sila ketiga apa? Ya, contohnya apa? Upacara bendera. Kemudian piket bersama. Ingat ya. Ya, hitung. 1, 2, 3. Berhenti. Berarti kalau itu harus Garuda Pancasila. Boleh yang lain tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Oke, kita kembali ke LKPD anak-anak. Kita kembali ke LKPD kalian. Yuk. Tadi sudah dibaca ya. Sekarang dikerjakan LKPD-nya. Tadi soal nomor 1 ini dia. Tulisnya ada di sini nak. Di sini di bawah kan ada garis ya. Kolom. Nah, nanti ditulis nomor 1 apa. Kita baca dulu soal nomor 1 ya. Sudah siap bacanya? 1, 2, 3. Apakah sikap menunjukkan penerapan sila Pancasila? Tadi tidak berpamitan kepada orang tua, berarti menunjukkan sikap penerapan Pancasila tidak? Ya, diskusikan sama kelompoknya, jawabannya merupakan penerapan atau bukan. Didiskusikan namanya. Tidak boleh ditinggal pengerjaan ya. Kalau sudah dibalik lagi ya, ada 1 lembar lagi nak. Ya, oh udah dibalik, pinter ya. Oke. Ya, dibalik ya. Susah nggak ngerjain LKPD-nya? Tidak, ada yang tidak, ada yang susah. Coba sekarang anak-anak perhatikan lagi di sini. Ya, coba sekarang diperhatikan. Contoh sila ke-1 apa? Di sini. Beribadah, kemudian mengaji. Betul tidak jawabannya tadi kira-kira? Jawaban anak-anak kira-kira betul tidak tadi? Betul. Kalau sila kedua, contohnya apa ya? Nih, berpamitan dan menolong teman. Sila keempat. Mana sila keempat? Nih, kalau sila keempat contohnya apa ini? Lihat gambarnya. Sebelum berpendapat dan musyawarah atau diskusi. Jawabannya apa? Itu tidak tadi. Kalau nomor 5, sila kelima, menabung dan bersikap adil.
tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Mungkin jawabannya berbeda atau sama tadi sama yang sudah dikemukakan? Oh sama, semua jawabannya sudah sesuai ya? Ya. Apakah sudah paham anak-anak tentang penerapan nilai Pancasila? Ibu ada soal dikerjakan sendiri-sendiri ya. Duduk. Siapa yang mau bintang? Oke, nanti ibu kasih bintang. Sekarang rapi dulu ya. Siapa yang hari ini merasa senang? Nanti anak-anak tugasnya ceritakan nilai Pancasila pada keluarga. Sekarang kesimpulan, mari kita baca bersama-sama nomor 1. Oke. Hebat anak-anak semuanya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang aturan dalam keluarga ya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Sebelum pulang kita berdoa. Bersikap sehat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Erika. Mohon bantuannya hari ini saya ingin wawancara Ibu Erika untuk video pembelajaran yang sudah kita lakukan. Waalaikumsalam, baik Bu Nurul. Gimana perasaan Bu Erika setelah melakukan pembelajaran yang diamati? Perasaan saya senang tentunya karena membelajarkan anak dengan model pembelajaran yang belum pernah saya ajarkan sebelumnya gitu. Interaksi anak di dalam pembelajaran itu bagaimana? Interaksinya alhamdulillah tidak tertuju pada teacher center ya, jadi anak-anak juga sudah aktif untuk melakukan penyelidikan waktu itu menggunakan media word-word. Kalau menurut Bu Erika, kalau pembelajaran seperti ini berdiferensial ini diterapkan di seluruh kelas, kemungkinan keberhasilannya berapa persen? Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi menurut saya ya bisa 80% ke atas. 80%, berarti tingkat kesuksesannya lebih tinggi ya. Oke. Tanggapan Bu Erika nih ya, kalau menurutnya ini sebagai guru ya, untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sulit atau tidak? Sebetulnya tidak sulit karena guru sendiri sudah memahami karakteristik siswa di setiap kelas. Nah, ya, jadi kan untuk pembelajaran diferensiasi itu kemarin tuh banyak ya alat peraga, pasti bermacam-macam, terus juga harus menyediakan banyak lembar kerja gitu. Itu tidak menyulitkan buat Bu Erika ya? Tidak menyulitkan, alhamdulillah. Terima kasih Bu Erika untuk kerjasamanya. Mohon lain kali kalau kita bekerja sama lagi, mohon kerja kalian yang baik. Baik Bu Nurul, sama-sama. Terima kasih.